Oke, kembali lagi dengan saya. Seperti yang dilihat yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita lanjut membahas mengenai buku sejarah Timur Tengah, sejarah Timur Tengah. Oke, karangan Isawati. Kita di sini akan membahas mengenai revolusi Islam Iran. Oke. 13 Desember 1925 mentasbihkan diri sebagai Shah dan mendirikan dinasti Pahlavi, dan berambisi menandingi Mustafa Kemal dari Turki. Selama 20 tahun kepemimpinannya, Reza Khan berhasil menindas sebagai pemberontakan serta mengakhiri pemerintahan Sheikh Khazal yang diproteksi Inggris. Reza Khan mengundurkan diri dari kepemimpinannya dan menempatkan putranya Muhammad Reza Pahlavi sebagai Shah setelah Rusia melakukan invasi kepada Iran karena kerjasama dengan sekutu. Jadi Rusia melakukan invasi kepada Iran karena Iran melakukan kerjasama dengan sekutu. Jadi ternyata tugas yang diemban Reza Pahlavi menggantikan ayahnya sangat berbahaya dalam intern maupun ekstern. Reza Pahlavi sangat beruntung pada sektor pemerintahan yang menyebabkan meningkatnya anggaran belanja militer. Hal tersebut bertujuan untuk menghancurkan segala bentuk oposisi dalam negeri. Tahun 1973 hingga 1974, pendapatan dari sektor minyak meningkat menjadi 20 miliar dolar Amerika Serikat setahun, namun tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disinilah letak bisa dibilang keegoisan Reza Pahlavi ya. Meskipun penghasilan dari sektor minyak meningkat ya menjadi 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, namun tidak dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyatnya, melainkan untuk berfokus kepada sektor militer. Selain itu, modernisasi yang terlalu berkiblat ke barat ya, terlalu berkiblat ke Eropa, ke bangsa-bangsa barat, semakin lama semakin menyimpang dari nilai agama. Jadi karena terlalu fokus, terlalu mengiblatkan bangsa barat, akhirnya lambat laun semakin menyimpang dari nilai-nilai agama. Oke. Karena sistem pemerintahan yang semakin lama semakin menyimpang dari nilai-nilai agama menyebabkan rakyat turun ke jalan dalam jumlah besar atas seruan Ayatullah. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat cukup besar dan terus-menerus menyebabkan moral militer yang bertugas menjadi gentar. Jadi ada satu sosok yang
dapat dibilang menjadi pemimpin dari demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sosok tersebut bernama Ayatullah. Dengan kepemimpinan demonstrasi Ayatullah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga cukup besar dan terus menerus semakin besar, akhirnya apa? Menyebabkan moral militer yang bertugas menjadi gentar. Nah, akhirnya sebagian besar prajurit melepas seragam militer mereka dan ikut bergabung serta bergerak bebas menduduki dan menguasai tempat strategis seperti contohnya stasiun radio dan stasiun televisi. Jadi ketidakpuasan masyarakat tadi menimbulkan sebuah dapat bilang bencana bagi Reza Pahlavi. Kenapa? Iran sendiri yang merupakan negara Islam di bawah kepemimpinan Reza Pahlavi semakin menyimpang karena terlalu berkiblat kepada bangsa Barat dan Eropa, sehingga menyimpang dari nilai-nilai agama yang di situ menyebabkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Reza Pahlavi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan rakyat menggulingkan Reza Pahlavi, yaitu yang pertama bersatunya masyarakat, bersatunya elemen masyarakat. Yang kedua, ketidakpuasan hampir seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari kelas bawah, menengah hingga kelas atas pun, dari berbagai macam kelas sosial. Selain itu, kemunculan sosok Ayatullah sebagai figur yang tepat untuk memimpin revolusi untuk menggulingkan Reza Pahlavi. Dan sini diambil kesimpulan dari revolusi Iran, dasarnya pengaruh revolusi Islam Irannya ini. Revolusi Islam Iran merupakan fenomena yang sangat menarik. Oke. Revolusi Iran merupakan fenomena yang sangat menarik. Arti menarik sendiri di sini bahwa sebuah rezim yang memiliki angkatan bersenjata terkuat, bahkan militer di Iran, ya, dapat luluh, bahkan dapat gelisah, sehingga memilih untuk melepas seragamnya dan bergabung bersama pasukan revolusi. Yang selanjutnya, revolusi Islam Iran dianggap sebagai simbol kemenangan pihak yang menang hak terhadap yang batil. Jadi revolusi Iran ini merupakan simbol kemenangan yang benar-benar menang. Kemenangan hal-hal sesuatu yang benar terhadap sesuatu yang batil atau terhadap sesuatu yang salah. Jadi kadang kita menemui bahasanya yang berkuasa itu adalah mereka yang emang benar memiliki kuasa meskipun mereka itu salah. Akan tapi di sini di revolusi Islam Iran ini dianggap sebagai simbol kemenangan. Dari revolusi tadi itu sudah dianggap simbol kemenangan pihak yang menang atau pihak yang hak, yang benar-benar
eh, dalam jalan kebenaran terhadap kebatilan atau terhadap pihak-pihak yang salah mengambil jalan. Selain itu, revolusi Islam Iran dianggap sebagai simbol kemenangan kaum tertindas. Revolusi Islam Iran ini merupakan lambang kemenangan bagi para kaum tertindas, bagi para kaum bawah yang selalu didiskriminasi, yang sering didiskriminasi, yang jarang diperhatikan oleh pemerintahan terhadap kaum penindas. Jadi revolusi Islam Iran dianggap sebagai simbol kemenangan kaum tertindas atau mustadofin terhadap penindas atau mustakbirin. Jadi namanya sebuah perjuangan yang dilakukan atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menuai hasil yang sesuai dengan harapan kita. Jadi seperti perjuangan Ayatullah tadi, memimpin pasukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Reza Pahlavi. Sukses karena memiliki semangat yang tinggi, semangat untuk memperoleh kemerdekaan, memperoleh keadilan. Ternyata tidak semata-mata hanya sebuah slogan, akan tapi menuai hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin berbicara mengenai revolusi Islam Iran sampai di sini. Jikalau saya dari awal video hingga akhir ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semangat terus, selamat beraktivitas.